Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin, ikhwati azani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, senang rasanya kita bisa berkumpul kembali, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita sedikit keluar dari konsep pembahasan kita yang biasanya kita akan membahas tentang ensiklopedia larangan dalam Islam. Tapi karena dekatnya kita dengan hari yang kita nanti, yaitu bulan Ramadan, sebentar lagi akan tiba jemaah ya. Dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi kita kalau kita menilai Allah masih mengizinkan kita untuk merasakan kembali euforia, kehangatan dan keberkahan di bulan Ramadan. Baik di siang harinya atau di malam harinya atau di waktu subuhnya jemaah. Semua waktu yang ada di bulan Ramadan semuanya berkah. Maka untuk mencari keberkahan itu, agar nggak luput kita dari keberkahan tadi, sedikit banyaknya kita akan men-schedule diri kita untuk selama 30 hari ini jangan sampai ada satu hari kita melewati momen-momen yang itu nggak akan mungkin nanti terulang kembali. Dengan rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam surah Al-Hasyr Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan setiap jiwa hendaknya mempersiapkan, prepare untuk apa yang dia akan usahakan untuk esok hari. Jadi layaknya para sahabat Nabi, layaknya para tabi'in dan ulama-ulama salaf terdahulu, mereka sebulan sebelum tiba waktu Ramadan, mereka sudah membenah diri. Kenapa? Karena beruntunglah orang yang pas tiba waktu Ramadan, dia dalam keadaan baik. Sebagaimana dinukil oleh seorang ulama, beliau mengatakan, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Berbahagialah orang yang memperbaiki dirinya sebelum tiba waktu Ramadan. Jangan sampai Ramadan tiba, kita baru memperbaiki diri. Jangan. Tapi pas tiba waktu Ramadan, kita udah menjadi orang yang baik. Ya, itu sangat beruntung. Keberuntungan tadi ini bisa dinilai dari skala dunia kita, yang mana urusan keluarga kita, alhamdulillah, keluarga yang tidak ada masalah, tidak ada cekcok, tidak ada berantem, begaduh, ya. Atau dalam permasalahan bisnis kita alhamdulillah makin naik, makin lancar, ya. Makin Allah kasih di detik-detik Ramadan ini. Atau dari skala pertemanan, ya, makin baik hubungan kita, silaturahmi kita makin terjalan, ya. Yang mana sebelumnya kita acuh nggak acuh, terputus, ya. Paman kita nggak kenal siapa kita, bibi kita nggak kenal siapa kita, ya. Ada momentum kita untuk bercengkrama lebih dekat, duduk kepada mereka, nggak juga terrealisasikan dengan baik. Tapi pas waktu ini Allah mudahkan semuanya jemaah. Kenapa? Karena tadi kita sudah memperbaiki sebelum Ramadan tadi jemaah, ya. Baik.
Jamaah kaum muslimin ikhwati azani Allah wa iyyakum, maka dari sini jamaah ya, kita harus mempersiapkan bulan ini sebaik mungkin. Ya, ibarat kalau kita mau menggambarkan dengan ilustrasi, Ramadan ini ibarat tamu yang akan datang setiap tahun, setahun sekali. Maka si pemilik rumah, dia akan mempersiapkan segala kebutuhan untuk tamu ini jemaah. Agar si tamu tadi ini, ya, di tahun depan dia akan kembali lagi. Ya. Dia akan senang datang lagi kepada kita. Karena begitu mulianya kita menservis tamu tadi ini, dengan segala kebutuhannya kita berikan, segala hajatnya kita berikan. Begitulah juga permisalan dan perumpamaan Ramadan ini binisbah kalau kita mau mengukur kadar dia kemuliaannya di sisi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah kaum muslimin ikhwati a'azani Allah wa iyyakum. Apa sih amalan-amalan yang bisa kau siapkan menghadapi bulan Ramadan? Tentu banyak sekali jemaah ya. Tentu banyak sekali yang saya bilang kemarin ya di majelis-majelis yang mana kajian ini ya sebenarnya nggak cukup untuk dikaji hanya sejam 2 jam ya. Bahkan berhari-hari kita bisa mengkajinya. Tapi kita dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan ya menit dan detik demi detik yang berjalan ini untuk memaksimalkan materi yang telah kita akan uraikan sebentar lagi nih. Baik, yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama adalah persiapan yang pertama adalah bangun bentuk rasa syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu jamaah bukan artian kita selalu mengucapkannya, enggak. Tapi syukur yang terhebat itu adalah orang itu berbahagia hatinya, lisannya, dan anggota tubuhnya. Jadi semua aspek di dalam dirimu ini turut bersyukur. Dan yang paling besar syukur seorang adalah syukur dia di dalam hati dia. Gembira, betul-betul gembira. Ya. Tampakkan kegembiraan tadi tak kala kita mau tiba waktunya. Jemaah antum kalau pernah main-main ya atau pergi ke sebuah daerah yang betul-betul mereka menganggungkan bulan Ramadan, maka antum nggak akan dapati bentuk syukur yang paling hebat mereka ciptakan jemaah. Seperti Madinah, Makkah. Ini 2 kota suci yang subhanallah ya, Maha suci Allah, antum akan kagum dengan 2 kota ini kalau tiba musim Ramadan tiba jemaah. Antum nggak akan dapati di sejumlah tempat-tempat yang lainnya begitu mereka mengagungkan bulan Ramadan. Bisa berubah drastis jemaah. Drastis dari segi euforianya mereka, kehidupan mereka pun berubah jemaah. Siang berganti malam, malam berganti siang. Iya. Nanti kalau antum berjalan di kota Madinah, kalau di siang hari sepinya luar biasa coba. Sepi kali. Aktivitas mereka itu di siang hari itu minim. Banyaknya di mana? Di rumah. Mempersiapkan diri untuk di malam hari. Karena di malam hari orang mereka kan totalitas tuh jemaah. Iya. Orang tuh akan mati-matian beribadah. Dimulai startnya, staffnya itu pada asar. Pada asar itu baru antum akan lihat sejumlah manusia ramai kali jemaah. Sampai finishingnya Pak. Setelah sholat subuh, mereka akan kembali lagi ke rumah mereka. Dengan sempoyongan, dengan ada yang sebagian letih di wajah mereka. Tapi keletihan tadi itu terasa nikmatnya jemaah. Dihabiskan dari ba'da asar sampai subuh, ngapain? Apakah bekoyo? Apakah sharing cerita-cerita doang? Ya? Apakah ngopi dari asar? Ya? Menunggu buka berpuasa? Kan enggak. Ngapain mereka? Beribadah. Beribadah, full ibadah. Apalagi di 10 terakhir. Wah. Antum enggak akan bisa dapat tempat di sana. Setel-setel antum mau cari tempat 1 jam sebelum azan. Oh maaf cakap ya. Udah closing. Tutup.
Tutup. Ya, antum dapat di mana? Di emperan antum dapat jemaah. Emperannya bukan emperan yang paling dekat, emperannya jauh sana tuh. Jauh. Ya, antum di mana? Ka'bah tadi mana? Ya. Kalau antum setel 1 jam sebelum muazan ya, antum nggak akan dapat itu. Ya kalau kita di sini ya 5 menit atau berapa detik mau kemat, antum datang ke masjid masih slow jemaah ya. Apalagi waktu maghrib. Yang mana notabene-nya kalau waktu maghrib untuk kawasan Indonesia dan Medan dan sekitarnya, di mana mereka waktu maghrib? Ya di rumah lah. Ya, menikmati apa? Menikmati santapan yang akan mereka makan tak kala berbuka puasa. Tapi mereka enggak. Waktu maghrib mereka di masjid berbuka bareng. Ya. Momen-momen yang seperti itu, Masya Allah. Bahkan saking dermawannya mereka. Antum kalau masuk itu jemaah, antum udah ditangkap. Ibarat antum, apa ya namanya itu ya? Orang yang ingin memberikan sesuatu. Ditangkap tangan antum. Hayya ma'ana. Kau hari ini buka puasa sama kami. Jadi stand-stand untuk buka puasa itu jemaah, itu udah diperwakilkan untuk masing-masing. Ya. Nggak ada antum lihat orang yang sedemawan mereka dengan orang yang di sini jemaah. Begitu ramainya manusia, tapi mereka berlomba-lomba untuk mencari. Aku ini bawanya. Satu lahan ini, panjang ini, satu orang ya jemaah. Cuman. Ditangkap tangan antum, nggak boleh lepas tuh. Dah kalau antum udah nak tangkap orang itu nggak mungkin bisa lepas lah. Pokoknya kau duduk sini, apa yang kau butuhkan, haja kullu syai' mawjud hina, katanya. Apapun yang kau butuhkan ada di sini katanya. Tapi kau duduk di sini ya katanya. Betul jemaah, apa yang antum butuhkan untuk buka puasa ada. Air dingin, buah-buahan, yogurt, ya. Nasi, biryani, ayam semuanya antum bisa bawa nanti itu ke hotel. Imbasnya apa? Makanan yang ada di hotel itu nggak akan makan. Makin berserah orang yang ingin berbagi coba. Dan kadang ada orang juga yang membawanya itu kadang 3 dia udah dapat, 4 dia dapat di bawahnya. Orang tuh senang jemaah berbagi. Seperti itulah bentuk syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu senang tak kala mereka mengeluarkan uang mereka, mengeluarkan harta mereka agar harta tadi dinikmati oleh sejumlah kaum muslimin yang mana imbasnya kaum muslimin tadi itu akan mendoakan untuk orang-orang tadi jemaah. Itulah bentuk syukur dan puncak syukur yang paling tertinggi jemaah. Itu yang belum kita rasakan di sini jemaah. Feel itu enggak antum rasakan di sini jemaah. Hebatnya mereka ya, antum akan pernah rasakan di kota-kota selain di sana. Karena mereka paham betul bagaimana mereka menyalurkan harta mereka dalam rangka syukur lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga ya tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah aku sampai juga di bulan Ramadan. Alhamdulillah jemaah. Ya. Kalau antum mau mengukur skala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa banyak dari teman antum, dari sanak famili antum, dari keluarga antum, ya mereka sudah mendahului kita. Ada yang sudah meninggal, ada yang sudah wafat, ya. Ada yang teman kita yang baru kita berjalan bersama dia kemarin, rupanya nggak ada lagi, ya. Ada yang sahabat kita, sahabat karib yang berjalan, rupanya dia nggak bisa merasakannya lagi, coba. Walhamdulillah wa syukrillah, antum di detik-detik ini juga Allah masih memberikan antum merasakan kenikmatan ini jemaah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan dari Allah dan rahmat Allah, falyafrahu, bergembiralah kalian. Jadi enggak ada yang paling antum gembirakan itu seharusnya adalah karena antum mendapatkan karunia Allah. Itu yang harus antum gembira jemaah. Antum kenapa senang? Kalau ditanya orang, kok hari-hari ini kok wajahmu itu kok berseri-seri lah. Hari-hari ini wajahmu itu agak lain. Yalah, aku senang kali lah, Wak.
Kenapa kau senang? Ya bentar lagi nih Ramadan loh. Aku senang kali, bersyukur kali aku masih hidup nih. Ih, Masya Allah. Kita pun dengarnya, wih luar biasa. Kau masih dihidupkan Allah, tak kala semua manusia ada sebaliknya. Allah matikan sebelum Ramadan. Nah, itu bentuk syukur kita, kesenangan yang kita tidak bisa gambarkan jemaah. Kalau orang beriman itu tak kalah sampai di bulan Ramadan itu, dia betul-betul gembira kali jemaah, senang kali jemaah. Momen-momen yang dia akan bangun di malam hari, momen-momen dia akan sahur di paginya jemaah. Ya, momen-momen dia akan berdiri di hadapan Allah salat tahajud, salat tarawih. Kapan lagi Anda akan menjadi seorang hamba Allah seutuhnya? Kapan lagi? Kalau nggak di bulan Ramadan. Sementara di bulan-bulan yang lainnya, oke lah. Kita akan beralasan, aku sibuk Pak. Ya oke. Kau kemana aja? Awak kerja, bisnis, awak lagi naik-naiknya nih. Ya udah silakan. Allah nggak larang kok kita mencari dunia jemaah. Nggak ada. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk mencari dunia. Iya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wabtaghi fi ma ataqallahu min daril akhirah. Carilah apa yang telah Allah siapkan dari urusan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Tapi jangan lupa urusan duniamu jemaah. Enggak tercela jemaah. Enggak ada yang tercela. Antum mau bekerja 24 jam, enggak ada yang tercela. Tapi intinya apa? Jangan kau lupakan urusan akhiratmu jemaah. Itu aja poinnya jemaah. Orang mau pingin kaya, silakan. Orang pingin punya mobil 3, silakan. Orang pingin punya banyak harta, punya properti mewah, punya rumah yang Masya Allah yang dia akan tinggalkan, silakan jemaah. Ya, nggak ada yang salah. Allah juga nggak mencela kita yang seperti itu. Tapi celaan Allah Subhanahu Wa Taala, tak kala kau lupa dalam urusan akhiratmu, kau sudah dimabuk akhirnya jemaah. Nah, ini yang salah jemaah. Baik, yang kedua, amalan yang bisa kita amalkan jemaah ya. Meminta kepada Allah selalu agar Allah mudahkan. Minta kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Ini doa jemaah. Anda ingatkan antum harus berdoa dengan doa ini. Karena nanti tak kala antum tiba waktunya, momennya tiba, hati-hati antum disibukkan dengan perkara yang lain. Karena Allah nggak kasih kemudahan kepada antum. Niatnya baca Quran, tiba-tiba ada orang datang, nggak jadi buka Al-Quran. Pingin sholat tarawih, rupanya ada yang kawan datang. Yalah, udah lama kita nggak bukber nih. Bukber tau lah jemaah, habis makan waktu kan tuh. Gak mungkin ada orang bisa bukber habis makan, oke lah, aku cabut lah ya oke lah, udah bukber ya kita nih kan, udah jumpa ya kita satu sama lain. Nggak enak kali sama kau lah, udah jarang-jarang pun kita ketemu, ntar lagi lah, kan kita duduk sampai isya. Dah habis isya apa lagi? Ngapain lagi? Bokoyo, cerita, apa cerita? Berapa anak kau, kan gitu? Apa bisnis kau, kan gitu? Nah bisa lah kita berbagi nih, dah cerita-cerita koyo, tengok jam 10 juga kan gitu. Nanggung lah ini, masih jam 10 kan gitu. Ayolah kita jalan lagi, terus jalan sampai jam 1 kita pulang ke rumah jemaah. Seperti itu jemaah. Ada orang yang tidak Allah mudahkan dia untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Banyak jemaah, banyak. Bahkan niat dia, kau tengok nih insya Allah aku nih khatam nih baca Al-Quran. Gak percaya kau tengok aja nih. Abang khatam, gak selesai sama dia. Baru Al-Baqarah aja. Sampai dia selesai Al-Baqarah. Berat juga ya. Payah juga ya. Aduh. Bisa ya nanti itu. Gampang lah itu. Masih 1 Ramadan. Masih tinggal 29 lagi nya tuh. Terkejar sama aku tuh. Kecil itu. Pas udah 29. Masih juga di Al-Baqarah deh semua. Udah 29 hari nih. Masih di Al-Baqarah juga dia. Udah 29 hari. Terputus selama malam ini. Mana pula terputus? Masuk sama sakitnya kok besok. Dibantai dia dari habis maghrib sampai subuh dia baca ya kan. Gak tidur dia.
yang bisa besok dia makan lontong ya kan, singgah ke rumah keluarga, mana kau? Awak di rumah sakit, Mak. Kenapa? Niat aku mau khatamkan Al-Quran. Kayak gini lah, ulah. Gak ada coba. Makanya kita meminta kepada Allah, ya Allah, minta ya Allah terus. Anda seperti itu juga coba ya. Dengan kesibukan aktivitas kita masing-masing, antum sebagai pengusaha sibuknya luar biasa. Ada yang sebagai pedagang sibuknya luar biasa. Ada yang sebagai guru. Anda sebagai ustadz juga seperti itu. Ramadan bukan makin sepi kajian ya. Makin banyak tawaran kajian. Banyak tuh. Ustadz bisa nggak ngisi sini? Ustadz bisa ini, bisa nggak gini? Ayo Ustadz tolonglah kami lah. Masjid kami nggak ada nih. Apakah Anda bilang, aduh, saya mau fokus ibadah, saya mau baca Al-Quran. Ini kan juga ibadah Ustadz. Ayolah Ustadz. Seperti itu jemaah. Masing-masing punya cobaannya jemaah. Ya. Makanya kita terus, saya ulang kembali kepada antum, minta kemudahan dari Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali kau memang mudahkan jemaah. Kalau enggak bisa. Kalau enggak Allah kasih kemudahan, enggak bisa. Kenapa Allah barengkan? Coba nih jemaah. Ini kalau antum mau fokus di dalam surah Al-Fatihah itu sebenarnya sudah ada jawaban jemaah. Kenapa Allah gandengkan antara ibadah dengan isti'anah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami minta tolong. Kenapa seperti itu? Ini menunjukkan kata para ulama, setiap kau melakukan ibadah, kau butuh pertolongan Allah SWT. Apapun ceritanya, kalau kau sandarkan kepada dirimu, kau akan susah melakukan itu. Terus kita meminta tolong kepada Allah. Ya Allah mudahkan aku nih. Ya Allah mudahkan aku. Ya Allah mudahkan aku. Ya Allah. Allah mudahkan rupanya jemaah. Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Demikianlah kami palingkan dari Nabi Yusuf kejelekan dan kekejian. Demikian juga Allah palingkan dari dirimu kekejian dan kerusakan. Ada kekejian, ada yang ini, Allah palingkan. Nggak jadi kita. Siapa yang memudahkannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga jemaah, persiapan prepare kita, amalan yang harus kita siapkan di bulan Ramadan ini adalah, cobalah kita bertaubat sebelum sampai tiba bulan Ramadan. Taubat dari segala maksiat kita jemaah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita memanggil kembali, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan taubatlah taubatan nasuha. Khalas, cukup. Cukup. Setahun lebih, selama 11 bulan kita melakukan dosa. Khalas, berhenti sejenak. Setidaknya kurangilah. Apa yang telah kita lakukan itu dikurangi. Bukan juga sebagai pembenaran kita setelah Ramadan boleh kita melakukannya. Enggak. Kadang ada habis di malam takbiran langsung pesan keyboard malampir ya kan. Udah selesai nih kan gitu. Euforia lah kita kan gitu. Pesan lah terus. Kayak gitu jemaah ya. 24 jam dia main ya kan. Habis isya start ya kan. Sampai waktu subuh. Lempari tomat busuk sama mama ya kan, ribut kali kalian kan gitu. Baru kami selesai ibadah ini kalian pula pasang gini. Nah, itu nggak ada asarnya jemaah, nggak ada bekasnya jemaah, ya kan. Tapi kalau orang yang betul-betul taubat kepada Allah, bekasnya itu nampak setelah dia Ramadan ya. Karena hasil dari madrasah sekolah dia selama sebulan ini apa? Menjadi predikat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja cuman. Yang kita ingin dapatkan dari sebulan ini nggak lain adalah stempel predikat menjadi orang yang lebih bertakwa. Yang mana sebelumnya kita sudah bertakwa memang kita sudah bertakwa tapi lebih menjadi orang yang bertakwa jemaah. Baik. Kemudian yang keempat, persiapan kita sebelum
bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban ini jemaah sebenarnya kata para ulama persiapan sebelum kita masuk Ramadan. Sehingga bolehnya kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Boleh. Senin kau puasa. Selasa kau puasa. Rabu kau puasa. Kamis kau puasa. Dah. Jumat, Sabtu, Minggu karena kita udah puasa 4 hari. Kita mau selu. Gak apa-apa. Atau kita nanti Minggu puasa. Senin puasa. Selasa kita gak puasa. Boleh. Kenapa? Itu yang seperti itu jemaah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memperbanyak puasa yang beliau pernah kerjakan kecuali di bulan Sya'ban. Sampai Aisyah menukilkan sebuah riwayat perkataan melihat tata cara Nabi, hampir-hampir aku tidak pernah melihat Nabi itu berbuka. Maksudnya apa? Setiap harinya beliau berpuasa. Dan ini diamalkan oleh istri-istri beliau. Aisyah radhiyallahu anha yang mana istri yang beliau sayangi dan cintai, ya. Kapan beliau bisa mengganti puasa yang dia tinggalkan? Kapan? Nah? Ya di bulan Sya'ban inilah jemaah. Di bulan Sya'ban ini momentum bagi istri-istri kita, kasih nih mereka bernafas sedikit, ya, agar mereka bisa mengqadha, mengganti puasa mereka yang tertinggal, gitu jemaah. Dan demikian kita juga. Bagi kita yang pernah meninggalkan puasa tahun lalu dikarenakan uzur, entah safar lah kita, ataukah kita sakit, atau kita semua ada uzurnya, ya silakan diganti di bulan Sya'ban. Karena apa? Kalau kita sudah tiba waktunya, ya antum belum bisa mengganti, maka kita berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dilipat gandakan dari penggantian. Bagaimana maksudnya dilipat gandakan? Antum harus mengqadha dan antum harus bayar fidyah. Ah, ini ngeri coba. Ini mengerikan. Sudahlah bayar fidyah, memberi makan fakir miskin 1 orang setiap sekali kita tinggalkan puasa, habis itu antum dikodok lagi. Berbeda dengan orang yang langsung mengerjakannya, menggantinya, itu enggak kena lagi fidyah, hanya cukup dengan bayar kodok aja jemaah. Nah, ini yang harus kita perhatikan jemaah. Ayo kembali lagi kita ingatkan di bulan Sya'ban ini amalan yang antum kerjakan itu naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung tanpa ada pendingnya jemaah. Langsung naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini dia. Kemudian yang keberapa jemaah? Yang ke-5. Saya ingatkan kepada antum, kapan kita sih Ramadan nih? Kalau enggak tanggal 2, yang jelas 1 Ramadan lah ya, pasti itu dah, ya. Tanggalnya kalau Muhammadiyah udah mengumumkan tanggal berapa? Muhammadiyah tanggal berapa? Enggak suka nengok berita pula. Muhammadiyah udah mengumumkan tanggal 23 jemaah. Ya, Muhammadiyah sudah mengumumkan tanggal 23. Mau kita tanggal 24, mau kita tanggal 22, yang penting mereka tanggal 23. Kalau kita sendiri, kita patokan kita melihat hilal, ya kan? Lihat hilal. Hilal itu apa sih jemaah? Hilal itu adalah sedikit bayangan putih yang mirip dengan bulan sabit, tapi dia bukan bulan sabit. Ya. Dan waktunya itu antara maghrib ke isya. Nah, disitulah yang namanya ru'yatul hilal, melihat hilal jemaah. Ya. Nabi terapkan ini dalam pergantian setiap bulannya jemaah. Bulan itu diganti dengan dilihat hilal. Ah, makanya Indonesia alhamdulillah ya, pemerintah kita itu masih perhatian dalam masalah ini jemaah. Masih menggunakan metode 2 metode. Yang pertama apa? Melihat hilal. Yang kedua apa? Melengkapi bulan Sya'ban menjadi 30 hari jemaah. Seumpamanya tak terlihat hilal, kan sering kita katakan ya. Nengok berita kita, udah nunggulah kita dari kebenak kita kan. Hilal hari ini tak terlihat. Kalau begitu kita akan genapkan bulan puasa menjadi 30 hari. Dah ketok palu dah tuh. Udah finishing berarti. Kalau kemenak mengatakan belum terlihat hilal, berarti kita ngedapkan 30 hari. Ah, di sini yang harus antum perhatikan. Di sini yang harus antum wanti-wanti jemaah. Tak kala belum terlihatnya hilal
dan belum ada pengumuman dari pemerintah, kadang ada sebagian orang yang pingin curi star. Curi starnya gimana Ustaz? Maksudnya, udahlah besok aku puasa aja lah, Wak. Kok kau puasa? Ya mana tahu besok puasa, karena aku udah berpuasa nih. Ya kan? Aku ngantuk kali nih hari ini. Lah, pokoknya aku besok puasa lah. Jangan lakukan ini. Jangan lakukan ini. Ya, bagus kita makan. Makan aja yang kita pinginkan. Nanti kan tuh pikir-pikir rendang kan payah juga kan. Pingin kali kita ya nasi bungkus aju itu kan gitu. Puasa pula dia kan gitu. Gak usah. Ini hari yang diragukan, itu gak boleh puasa namanya. Hari yang diragukan. Yaitu apa? Di tanggal 29 dan tanggal 30. Itu di hari-hari yang diragukan. Siapa yang melakukan puasa di hari yang diragukan, berarti kau sudah menyelisihi apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah berbuat dosa kepada Rasulullah SAW. Udah, gak usah curi-curi istar aja kita. Tetap kita stay, gak usah kita puasa, menikmati detik-detik tadi, kita makan dan minum. Apa yang kita makan, makanlah. Supaya nanti gak teringat lagi. Ya. Kadang orang teringat pula dia puasa. Lupa pula aku ya. Aduh, di sana ada soto yang enak itu. Belum sempat aku singgahi lah. Nantilah siang Ramadan aku sana lah. Siang Ramadan pula dia ke sana. Maksudnya beli bungkus untuk buka puasa. Seujon aja pula. Enggak, maksudnya beli bungkus ya, dia beli bungkus gitu, Masya Allah. Nah, ini jemaah ya, yang harus kita perhatikan. Jangan berpuasa di hari yang diragukan. Itu sehari atau 2 hari. Tepatnya di tanggal 29 atau tanggal 30. Jikalau memang pemerintah belum mengumumkan bahwasannya mereka tidak melihat hilal. Ah, itu yang harus kita camkan ini jemaah. Baik. Kemudian yang keberapa? Yang 6. Baik. Yang ke-6. Puasa itu nggak lengkap dengan yang namanya makan sahur ya kan? Pastilah itu. Ya. Bahkan puasa ini identik dengan sahur. Sahur ya. Bahkan membangunkan orang sahur ini beragam nada sekarang ya. Banyak hal nadanya. Asik juga kita dengar ya kan gitu. Dan ada yang sahurnya yang jam 3 pula ada sahur kan gitu. Ada. Ada yang sahur jam 2. Ada yang sahur jam 12. Ya, ada tuh jemaah sahur jam 12. Mungkin karena dia udah kongko-kongko lama, ya duduk-duduk lama. Ah, makanlah sekalian aku lah. Ya. Jam 12. Kau makan apa ini? Makan sahur aku. Ya. Jam 12 kau makan sahur. Iya, nanti aku enggak terbangun takutnya. Dan niatnya enggak bagus nih kan. Makanya jemaah, kita harus perhatikan bagaimana sih ya upaya mendapatkan keberkahan di makan sahur ini jemaah. Nah, ini yang harus kita camkan jemaah. Makan sahur itu bukan sekedar makan jemaah. Tapi coba cari keberkahannya. Apa itu keberkahannya? Keberkahannya itu dinilai dari waktunya dan dinilai dari apa yang kau makan. Dinilai waktunya Pak, makin dekat kau dengan azan, itu makin berkah. Bukan makin lama dengan azan. Orang bangunin sahur kadang jam 3. Sahur. Sahur, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang belum masak, masak. Sahur, sahur. Tengok, jam 3 baru. Jangan. Oke lah untuk mama-mama bangun jam 3 nggak apa-apa kan gitu. Supaya mereka prepare masak apa yang mau dimasak ya. Apalagi untuk puasa pertama kan punggahan banyak kali itu kan. Ya kan. Udah siapnya. Ada daging, ada ini. Banyak lah punggahan. Ya. Punggahan terbaik memang nggak ada yang mengalahkan apa? Indomie kuah lah jemaah. Yang lain putus. Pokoknya nggak percaya antum. Apa yang Anda sebutkan nggak percaya antum ini? Antum saksi sejarah, ya kan? Yang lain putus itu. Kalau udah terletak itu, selera kali dah itu, lah, ya kan? Selera kali itu, betambu makan, betambu. Yang katanya sikit-sikit aja nggak ada itu cerita, habis lewat, kan gitu ya, ya. Kalau udah ada itu, yang lain putus. Itu coba. Keberkahannya itu dinilai dari dekatnya kau dengan azan. Berapa sih waktunya Ustadz?
waktunya itu sepantaran kita membaca Al-Quran 50 dan 60 ayat jemaah. 50-60 ayat itu berapa lama sih waktunya? Ya relatif lah ya. Kalau kita bacanya tartil ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan gitu ya kan. Paling 20 menit ya jemaah. 20 menit atau 15 menit. Berarti ya 20 menit atau 15 menit sebelum azan disitulah kita sahur ya. Itu coba. Bagus itu. Bagus sekali. Makanya setel alarm itu jangan jauh-jauh hari. Jangan jauh-jauh waktu. Setel alarm itu tengok jam berapa azan. Misalnya azan 5:10. Karena ini mundur nih sekarang nih. Anak-anak ini mundur nih sekarang nih. Ya. Agak mundur nih. Kemarin-kemarin kan hampir 5:30. Sekarang udah mundur nih. Nanti bakalan mundur itu. Bakalan mundur dia tuh. Nah, pas dia bermundur ini kita setel waktunya 20 menit sebelum azan dan 15 menit. Kenapa? Kenapa Nabi melakukan seperti itu? Karena kalau kita kecepatan kita sahurnya, efeknya apa? Efeknya kita lah tahu lah kalau udah makan nih kan lah nggak usah lah ya kan. Mana bang? Bentar lah, golek-golek bentar sedikit aja kan gitu. Ya lewat jam 7:30 bangun ya kan gitu. Tengok istri awak di samping awak juga rupanya kan gitu. Mak di samping dia rupanya juga kan gitu. Ya sama kayak gitu ceritanya. Mana dek? Bentar lewat ini status WA orang cuma mau tengok-tengok kepo-kepoin kan gitu. Nah dengan lewat juga kan gitu. Karena apa? Sahur jam 3 pula kan gitu. Jam 3 bangun ya kan. Lama lah nunggunya azan ke azan kan gitu. Mau enggak azan enggak nih kan gitu. Lama kan nunggu ya. Enggak bisa lah kita suruh dia azan cepat kan gitu. Kan ada waktunya kan gitu. Ah itu makanya Pak. Tapi tak kalah kita sahurnya 20 menit, selesai makan, duduk-duduk bentar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, udah bisa kita prepare kan gitu. Apalagi kalau antum bisa berdoa kepada Allah jemaah. Waktu sahur itu waktu mustajabah doa jemaah. Ingat ya. Waktu sahur itu waktu istijabah doa. Kenapa? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Az-Zariyat. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yaj'un wa bil asharihum yastaghfirun. Dahulu para salaf itu mereka tuh sedikit kali tidurnya aja. Wa bil asharihum, dan di waktu sahur mereka itu beristighfar kepada Allah. Ingat, momen terbaik antum beristighfar kapan? Waktu sahur. Waktu sahur coba. Waktu sahur dah duduk bentar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dah. Dapat berapa lembar kita istighfar? Alhamdulillah ya Ma. Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya Allah berkahi hidup kita coba ya. Nah, itu momen terbaiknya kita. Tak kalah di waktu-waktu yang genting tadi ini kita mampu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ditambah tak kalah kita sahur, kita itu di dalam makan sahur terdapat berkah juga. Apa keberkahannya? Apa yang kita santap ini jemaah? Apa yang kita makan dan yang kita santap ini? Ya, sudah jelas keberkahannya. Tambah lagi kalau di situ ada makanan yang memang Nabi anjurkan kita memakannya jemaah. Apa itu? Kurma jemaah. Ini saya lagi enggak endorse kurma nih ya. Ya, tadi enggak ada di telepon loh. Betul. Ini saya enggak endorse kurma, tapi betul, Masya Allah jemaah. Antum kalau sahur kurma itu Masya Allah jemaah. Ana sarankan antum tuh kalau sahur itu kurma jemaah. Kurma itu antum makan 1-3 butir, ganjil lah. Bagus itu jemaah. Ya, itu bisa menambah aktivitas kekuatan kita jemaah. Bahkan saya pernah melakukan makan kurma sahur aja di waktu safar nih, Masya Allah. Perjalanan dari Palembang ke Medan. Saya cuma makan kurma 7 butir aja. Efeknya Masya Allah ya. Enak, badan enak, enak, Masya Allah. Letihnya enggak. Ya. Ini kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmizi, nikmat sahurul muslim at-tamar. Sebaik-baik sahurnya seorang muslim adalah kurma jemaah. Kurma itu sebaik-baik santapan kita di waktu sahur jemaah. Apalagi kalau kita memakan kurma ajwa. 7 butir kurma ajwa kita makan setiap paginya, itu bisa terhalangi dari orang yang pingin nyantet kita jemaah.
Kan kita nggak tahu kan, kita banyak musuh di luar tuh ya kan. Yang nggak senang sama kita, ada yang nengok gaya-gaya parlente kita misalnya, ya, dengan mulut kita yang lantam kali kan gitu, ya. Tapi dengan makan 7 butir kurma kita, ya, antum itu terhindar dari sihir, kata Nabi. Kata Nabi apa? Barang siapa yang memakan di pagi hari 7 butir kurma ajwa, nggak ada yang bisa menyantet dan menyihir dia. Ya. Misalnya orang suka sama antum, ya kan, Masya Allah bang nih kan, cuan kayak ini kan gitu. Udah gantung, banyak duitnya lagi, ya kan. Maulah aku jadi bini ketiganya kan gitu kan. Ku santet dia kan gitu. Nggak bisa, nggak putus dia. Coba. Karena antum baru mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa jamaah. Ya. Sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan jangan sampai antum itu nggak sahur jamaah. Ini kesalahan yang fatal bagi mereka yang berpuasa. Kebanyakan makan malam. Efeknya berimbas malas sahur. Ya, pulang taraweh makan. Mau tidur makan, kan gitu. Kan gitu jemaah. Kan ada orang. Memang dia buka puasanya sedikit dia jemaah, minum air sama kurma, kan gitu. Ih, sedikit kali kok ya makan. Masya Allah ya. Diet kok nih ya kayaknya. Enggak. Kau tengok nanti aku kan gitu. Kayak gitu kita jemaah. Pulang taraweh, aduh, ngeri kali lah pokoknya, sup habis semua, ya kan, kurang mau tidur bantai lagi, masak mie lagi kan gitu. Akhirnya apa? Ya tadi keinginan untuk makan sahur itu nggak ada lagi ya, males, ogah-ogahan, ya. Akhirnya apa? Nggak dinikmatinya. Padahal kata Nabi apa? Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, kata Nabi. Sahurlah kalian. Karena di dalam sahur itu ada berkah jemaah. Jangan sekali antum meninggalkan sahur jemaah. Jangan sekali-sekali. Walaupun kata Nabi, walaupun kau minum air putih jemaah. Walaupun kau meneguk sebuah air putih. Tetapi tetap sahur. Ya, tetap sahur. Karena apa? Momennya itu yang harus kita perhatikan jemaah. Momennya itu yang enggak akan terulang kembali jemaah. Keberkahannya. Ya, enggak tahu kita dari sisi mana keberkahannya kan gitu. Mana tahu dengan air yang kita teguk itu berkah jemaah. Ya, mana tahu dengan sesuap nasi itu yang kita makan berkah jemaah. Ah, itu yang enggak kita tahu jemaah. Maka jangan sekali-sekali Anda meninggalkan waktu sahur jemaah. Baik. Kemudian yang keberapa? Ketujuh. Kemudian yang ketujuh jemaah, bagi mereka yang sering telat sahur nih jemaah. Misal bangun nih ya. Bangun 5 menit nih. Atau 2 menit mau ajan nih. Mak, 2 menit bangun. Bang. Nyuci muka tinggal 1 menit lagi kan. Sob, ngambil nasi kita, ya kan? Nunggu dinginnya, sob, tinggal 30 detik lagi kan. Baru tersuap dia sekali. Allahu Akbar. Aduh. Jangan takut jemaah. Bergembiralah antum. Agama itu mudah jemaah. Jangan dipersulit. Di dalam syariat kita Allah mudahkan bagi mereka yang masih ada di tangannya bejana, sisa nasinya habiskan. Tapi jangan tambah ya. Jangan tambah ya. Cukup yang di situ aja. Ya, cukup yang di situ aja. Ya, salah antum ngambil sedikit kali tadi kan gitu. Ya, cukup yang di situ aja dah. Ya, misalnya antum ngambil 1 sendok udah segitu aja dia. Aduh, mak, 1 sendok pula tadi kan gitu. Enggak, udah, pokoknya yang 1 gitu aja ada lauknya, udah enggak apa-apa, habiskan dia yang situ. Apa yang sisa di situ habiskan dia, habiskan. Habis itu antum minum, habis itu antum pergi ke masjid dah. Boleh, enggak apa-apa. Ya. Kalau memang hal yang seperti itu tidak disengaja aja. Memang ketiduran, terbangun kita seperti itu jamaah, kita ambil makan. Pas kita masukkan makanannya tadi ini udah berapa suap azan. Ya lanjutkan jamaah. Ya, lanjutkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi enggak usah ragu lagi. Ah, batal lah puasa kau itu. Enggak sah itu puasa kau. Ya, enggak sah. Puasa Anda saja. Ya. Jangan kau dengarkan ucapan-ucapan yang lain, cukup dengarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang menjamin kita aja. Tenang aja ya. Tenang aja kita. Enggak usah gusar, enggak usah khawatir. Rasulullah yang telah mengatakan seperti ini. Baik. Yang keberapa? Ke-8. Ah, ini yang sulit nih. Ke-8 ini yang sulit jemaah. Menjaga dari perbuatan yang sia-sia aja. Ah, ini yang payah jemaah ya. Ini yang sulit. Anda bilang ini yang sulit. Orang kalau level yang terendah dalam orang yang berpuasa itu
hanya sekedar menahan lapar. Itu level terendah itu. Naik tingkatan sedikit, orang yang menahan dirinya, lisannya, jiwanya, itu level kedua. Level yang tertinggi adalah orang yang menahan semua aspek, semua anggota tubuhnya. Ya. Ada orang yang berpuasa, tapi dia tidak bisa meninggalkan sia-sia. Ya. Puasa duduknya nongkrong di warnet, misalnya kan gitu. Dari ibadah subuh sampai buka puasa. Ya kan? Iya, enaklah duduk situ loh, coba. Enak kali duduk situ tuh. Duduk di warnet itu ya, enak kali itu. Ya, dari ibadah subuh dia udah, "Bang, pesan paket, Bang." Ya, paket yang mana? Paket sampai berbuka puasa. Ya, kan? Paket sampai berbuka puasa. Itu dia, udah. Enak kali situ duduk scroll main-main terus. Dah, bentar lagi buka puasa pulang dia. Dari mana kok? Aduh, biasa mak mengkaji sebuah Al-Quran tadi lama. Kayak gitu. Padahal dia duduk di warnet aja Pak, ya kan gitu. Itu yang meninggalkan perkara yang sia-sia itu berat ya Pak. Apalagi godanya dalam puasa ini bukan hanya sekedar dirimu aja, orang lain juga sebagai musibah bagi kita, ya. Cobaan kita. Dan yang paling terberat adalah meninggalkan gadget ya, HP. HP ini nggak bisa lepas dari kita aja, Pak. Ya. HP ini ibarat ruh bagi kita aja, Pak. Ya. Jadi orang susah untuk lepaskan diri dari HP ini, jemaah. Ya. Dan syaitannya ini paling banyak di HP, jemaah. Ya. Betul Anda bilang syaitannya seperti itu, banyak. Besar sekali godaannya, jemaah. Ya. Lebih besar dari yang lainnya, jemaah. Ya. Kalau kita baca Al-Quran 1 jam, udah panas mata kita kan, berat gitu. Ngantuk kali ya kan gitu. Coba megang HP jam, ya. 3 jam putus itu. Nengok gitu. Astagfirullahaladzim, udah jam 12 aja kan gitu. Nanggung sikit lagi kan gitu. Ntar lagi ajan kan gitu. Padahal udah tadi udah 3 jam dia megang kan gitu. Masih kurang 3 jam. Nah, itu godaan. Ya, meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia ini itu yang terberat jamaah ya. Makanya sarankan kepada antum tutup semua celah ya. Tutup semua celah ya. Karena godaannya itu setiap manusia itu beda-beda. Kadang ada istri kita sebagai godaan kita, anak kita sebagian goda kita, kalau enggak tetangga kita, kalau enggak teman kita ya, semua menjadi godaan kita coba. Maka sikap kita harus pandai-pandai menjaga diri kita dari hal-hal yang sia-sia seperti ini coba. Yang terakhir coba. Persiapan kita adalah setelah itu kita akan berbuka puasa jemaah ya. Berbuka puasa itu harus disegerakan. Maksud disegerakannya ini jangan pula kita menyegerakan puasa itu belum lagi azan dah segerakan kan gitu. Ini kata Ustaz ini disegerakan loh. Ya kan? Gak boleh kita tunda-tunda. Ya menyegerakan itu sesuai dengan kadarnya. Ya kalau sudah memang tenggelam matahari, buka ya, jangan ditunda-tunda kan gitu. Jangan pula antum nunggu lagi kan gitu. Nunggu apa? Ya, nunggu azan masjid. Rupanya dia buka puasa dulu orang tuh kan gitu. Ya kan? Masjid kan gitu jemaah kan gitu. Orang tuh buka puasa dulu. Ya, patokannya jangan masjid setempat. Patokannya adalah biasa kalau kita buka radio kan gitu. Karena itulah yang pas kan tuh. Karena kalau masjid-masjid kan ya muadzin ya minum dulu lah kan gitu. Minum, makan dia, ada lontong di situ makan lontong dulu sepukul kan gitu. Ya, habis itu kenyang dia baru Allahu Akbar. Awak di rumah nunggu nih kan. Kok enggak azan-azan awak ini kan gitu. Rupanya dia makan dulu aja. Nabi mengatakan apa? Orang itu akan berada di kebaikan selalu selagi dia menyegerakan berbuka. Ciri khasnya seorang muslim adalah menyegerakan berbuka. Jangan tunda-tunda lagi jemaah. Kalau sudah ada radio yang kita kenal azan, buka ada. Tanpa ragu-ragu. Nantilah. Bentar lagi lah, tunggulah azan ini. Enggak usah, ya. Itu hanya was-was setan aja. Kalau sudah ditetapkan udah azan, udah aja. Apalagi antum tinggal di pinggir laut yang langsung nampak matahari itu tenggelam. Lebih cepat lagi lah dia berbuka kan gitu. Dia nampak langsung kok dengan matanya. Matahari dia tenggelam. Apa kata Nabi? Iza akbal lail min hahuna wa adbarun nahar min hahuna. Apabila matahari terbit dari sini dan tenggelam dari sini, faqad aftara shaim. Maka seorang yang berpuasa sudah berbuka jemaah. Jangan takut lagi gitu jemaah ya. Ini. Kemudian setelah antum berbuka dan sebelum antum berbuka ada doa yang Nabi ajarkan jemaah ya. Dan di situ waktu yang paling terbaik kita berdoa jemaah. Di perut lapar,
di haus yang sangat, ya, dalam keadaan seperti ini doa seorang tidak akan tertolak jemaah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? 3 doa yang tidak tertolak. Yang diantaranya adalah wada'watus shaim. Dakwah, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Finishingnya sampai dia berbuka. Jadi tak kala antum sebelum berbuka antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang antum ingin doakan, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dunia dan akhirat. Maka dari sini jemaah kaum muslimin ikhwati azanillahu wa iyyakum, semoga dengan ini Allah terima segala bentuk amalan ibadah puasa kita. Sebagai closing penutup sesi kita hari ini jemaah, ada doa yang selalu dipanjatkan oleh para ulama salaf dahulu. Apa? Allahumma barik lana fi Rajabina wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah berkah pada kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu yang selalu kita akan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fikum. Semoga kita dengan ini kita siap untuk menyambut bulan suci Ramadan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan jemaah, silakan tafadhol. Siapa yang mau bertanya silakan. Atau saya yang bertanya saya kasih peci untuk pakai salat. Untuk salat tarawih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ada Ustaz mengatakan apabila terlambat sahur, Iya. misalnya seperti 2 menit ataupun 5 menit sebelum azan, Iya. itu terlambat bisa kita makan Ustaz. Ya. Tapi kalau kita terlambatnya Dah azan. setelah azan, itu gimana Ustaz? Ya jangan makan lah. Kan dah azan. Iya. Nabi mengatakan ya batasnya itu azan jemaah. Ya. Kalau udah azan jangan nyendok nasi lagi. Ya. Jadi niatkan aja. Niat berarti antum enggak bersahur tapi tetap puasa. Bolehnya seorang yang tidak sahur itu berpuasa. Ya, makanya. Jadi jangan jadi pembenaran. Kok enggak puasa kau, Wak? Semua hari ini. Aku enggak sahur. Iya. Bisa pula kayak gitu ya? Ya bisa lah katanya. Ya cuma mana gitu? Ya enggak bisa lah. Ya. Kalau kita enggak sahur, tetap kita berpuasa. Kesalahan seperti itu kita yang menyebabkan. Ya. Tapi karena kita udah niat, ya tetap kita enggak puasa. Ya tahan lah kita satu hari ini itu ya. Kita di rumah mungkin kan aktivitasnya berkurang gitu. Ya seperti itulah jamaah ya. Maka enggak boleh ya orang yang sudah azan dan terbitnya fajar dia makan, berarti dia memang sengaja untuk batal ya. Itu enggak boleh jamaah. Baik. Harus tetap puasa jamaah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Next pertanyaan ada lagi jamaah. Silakan. Tafadhol mashkuran. Siapa yang mau bertanya silakan. Ada lagi? Pertanyaan jemaah? Silakan. Gak ada? Oke. Kalau gitu, saya yang bertanya ya. Ada hadiah gift. Gift untuk antum. Topi. Persembahan dari Uhud. Pertanyaan pertama, silakan jawab. Silakan jawab jemaah. Baik. Berapa kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya merasakan bulan Ramadan? Berapa kalikah Nabi selama hidup Nabi merasakan bulan Ramadan jemaah? Berarti kalau antum bisa kali-kalikan berapa sih umur Nabi tak kala beliau meninggal, antum akan temukan jawabannya jemaah. Baik. Tapi silakan jawab. Berapa kali? Ya mau buka-buka Google, searching Google ya boleh lah, nggak apa-apa. Antum akan temukan lebih jawabannya lagi.
Berapa? Hah? Masya Allah. 54 kali ya. Kebanyakan bang. Kurangi lagi. Hah? Kebanyakan, kurangi lagi. Nengok gue ya. Udah nengok kan? Ya. Ya, 9 kali jam. Aduh. Iya. Oke, kasih poin, nggak apa-apa, kasih poin. Kasih poin ya. Oke, pertanyaan nih. Siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Baik. Sebutkan, ya Pak. Dari mana letak keberkahannya waktu sahur tadi, ya Pak? Sahur itu keberkahannya dari sisi apanya, ya Pak? Sahur itu keberkahan dari sisi apanya, ya Pak? Baik. Waktu dan makanannya. Baik. Dari segi waktu dan makanannya. Baik. Ahsan. Tabarakallah. Baik. Satu lagi nih, jangan sia-siakan ya Pak. Ya. Mumpung gratis. Pertanyaan berikutnya. Siap-siap. Siap-siap ya, Ma. Siap-siap. Baik. Masih berkaitan dengan Ramadan ya, masih berkaitan dengan Ramadan ya, Ma. Baik. Pertanyaannya. Sebutkan hal yang dilarang kita sebelum kita tibanya waktu Ramadan. Apa yang dilarang? Silakan ya. Apa yang dilarang? Ya. Sebelum tiba waktu Ramadan, apa yang dilarang bagi kita? Ya boleh kita lakukan itu. Itu dia. Puasa di waktu tanggal yang diragukan ya. Tanggal 29 tanggal 30. Betul. Masya Allah. Wah, barakallahu fikum. Ya. Alhamdulillah jamaah ya. Itulah dia. Ya. Jual aja Bang. Jual. Udah ya jemaah. Masya Allah. Alhamdulillah kajian kita sudah berakhir ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada sesi-sesi selanjutnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu berikan kepada kita ya kesempatan demi kesempatan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.